Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Fajira dari kelas 2B dengan NPM 2578254 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Mode referensi OSI layer memahami 7 lapisan standar komunikasi jaringan komputer. Nah, di sini apa itu OSI layer? Hasil layer yaitu Model Open System Interconnection atau OSI adalah kerangka kerja konseptual yang menstandarisasi cara komunikasi data dalam jaringan, seperti standarisasi global, lalu pembagian modular, lalu tujuan utamanya. Nah, standarisasi global dirancang oleh ISO pada tahun 1984 agar sistem komputer yang berbeda dapat berkomunikasi. Lalu pembagian modular. Ini membagi proses transmisi data menjadi 7 lapisan mandiri yang saling berkolaborasi. Lalu untuk tujuannya ini memfasilitasi edukasi, pengembangan protokol, dan pemecahan masalah jaringan. Nah, ini ada manfaat utama OSI layer, model model OSI. Yang pertama itu interoperabilitas, lalu ada troubleshooting, lalu ada modularitas. Nah, interoperabilitas ini menjembatani perbedaan antar vendor perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga semua sistem dapat saling bertukar informasi secara lancar. Lalu ada troubleshooting, yaitu mempermudah teknis melacak letak kesalahan jaringan dengan menganalisis lapisan tertentu, misalnya masalah kabel di layer 1 atau IP di layer 3. Lalu ada modularitas, memungkinkan pengembangan fokus memperbarui teknologi pada satu lapisan tanpa harus mengubah keseluruhan sistem arsitektur jaringan. Nah, kita akan memahami tentang 7 lapisan OSI. Di lapisan 7, 6, dan 5, atau biasa disebut upper layer. Nah, application dan presentation itu di lapisan ke-7 dan lapisan ke-6. Nah, application menyediakan antarmuka langsung bagi pengguna akhir untuk mengakses layanan jaringan. Kalau presentation ini mengurus sintaksis, format, enkripsi, dan kompresi data agar dapat dipahami oleh penerima. Contohnya itu seperti HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SSL, atau TLS, atau JSON. Lalu ada session layer, layer kelima. Bertanggung jawab untuk membuka, mengelola, menyinkronkan, dan menutup sesi komunikasi antar aplikasi di kedua perangkat. Ini menjamin sesi tidak tumpang tindih dan menangani pemulihan jika koneksi terputus secara tiba-tiba di tengah jalan, seperti NetBIOS, RPC, PPTP, SMB, itu untuk protokolnya. Lalu ada layer 4 yaitu transport layer. Nah, eh, keandalan pengiriman data. Transport layer bertanggung jawab atas segmentasi data dan pengiriman ujung ke ujung end-to-end yang andal. TCP atau Transmission Control Protocol bersifat reliable. Ini menjamin semua paket data terkirim sesuai urutan menggunakan mekanisme acknowledgement. Lalu ada UDP, User Datagram Protocol. Ini bersifat koneksionalis dan cepat cocok untuk transmisi real time seperti streaming video. Nah, ini ada layer ketiga dan kedua, network dan data link. Network layer eh, yaitu menangani pengalamatan logis atau IP address dan menentukan rute terbaik atau routing untuk mengirimkan paket data melintas berbagai jaringan. Perangkat utamanya itu seperti router yang bertugas memeriksa tabel route untuk mengarahkan paket ke tujuan. Protokolnya itu IP versi 4, IP versi 6, ICMP, dan ARP. Lalu ada data link layer. Ini mengelompokkan bit-bit menjadi frame, mendeteksi kesalahan transmisi fisik, dan mengelola alamat fisik perangkat keras atau MAC address. Ini perangkat utamanya ini switch layer 2 dan network interface card atau NIC untuk komunikasi lokal. Untuk protokolnya sendiri ada Ethernet dan Wi-Fi lalu ada PPP. Oke, lanjut di sini ada physical layer. Nah, lapisan bawah yang menangani pengiriman bit data mentah 0 dan 1 melalui media komunikasi fisik jaringan.
Media transmisinya kabel tembaga atau bisa UTP, koaksial, lalu ada kabel serat optik atau fiber optik dan gelombang elektromagnetik seperti nirkabel atau WiFi. Lalu ada aspek fisiknya ini tegangan listrik, spesifikasi konektor RJ45, frekuensi radio dan kecepatan transmisi bit rate. Lalu ada perangkat kerasnya ini hub, splitter, transceiver dan kabel itu sendiri. Nah, di sini kita lihat ada aliran data proses enkapsulasinya. Pertama, data layer 7 dan sampai layer 5. Aplikasi membuat data asli, lalu memformat dan mengaktifkan sesi komunikasi. Lalu di dua, di segmen layer 4, data besar dipecah menjadi segmen kecil dan ditempeli header port asal dan tujuan. Lalu setelah itu, dia akan dipaketkan. Segmen dibungkus menjadi paket dengan tambahan alamat IP pengirim dan penerima. Setelah dipaketkan, dia akan di frame dan di bit di layer 2 dan layer 1. Paket diberi alamat MAC atau frame, lalu dikonversi menjadi sinyal bit fisik untuk dikirim. Nah, di sini ada perbandingan OSI vs TCP/IP. Di sini jumlah lapisan. Kalau OSI memiliki 7 lapisan, sedangkan TCP/IP memiliki 4-5 lapisan saja. Kalau fokus modelnya, dia sangat modular, OSI, tetapi kalau TCP/IP dia implementasi internet. Metode desainnya protokol dibuat setelah mode referencing dirancang. Kalau WOSI, tetapi kalau TCP/IP protokol internet dikembangkan lebih dahulu. Oke. Lalu ini ada pengguna saat ini. Kalau OSI digunakan sebagai panduan belajar ringan standar, tetapi kalau TCP/IP menjadi standar de facto arsitektur internet global. Nah, di sini ada pilar penting komunikasi. Divide and conquer. Dengan membagi kerumitan jaringan menjadi lapisan-lapisan terpisah, dunia dapat membangun internet yang stabil dan tanpa batas. Mungkin penjelasan tentang model referensi OSI layer dari saya. Saya cukupkan. Maaf jika ada saya salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.